Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Ya, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, salah satu dari kalian memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Pak, saya akan berdoa sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini. Baiknya kita memulai doa bersama supaya pelajaran hari ini bisa kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya siapa hari ini yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oh ya, sip. Apakah masih ada yang ingat dengan materi pada minggu sebelumnya? lupa Pak. Nah, materi kita minggu sebelumnya tuh masuknya Islam di Indonesia. Apakah masih ada yang ingat dengan materinya? Ingat, Nah, jelaskan. Islam masuk lewat jalur perdagangan, Pak. Ya, betul. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam di Indonesia. Namun sebelum masuk ke materinya, agar lebih seru, kita ice breaking terlebih dahulu. Jadi ice breakingnya adalah tebak gaya. Kalian harus membuat gaya hewan. Ini tebak gaya hewan. Silakan. Ya, silakan. Yang pertama, Rivaldi. Oke. Gimana? Gimana? Nah, selanjutnya kalian PUBG karena dia salah tadi. Apa itu? Mana? Rivaldi. Gimana itu? Ayo Rivaldi. Aduh, ini ayo. Dire, Rivaldi. Yang kira ini ayam mentah. Yang itu saja seperti kita masuk materi kita hari ini adalah perkembangan Islam di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Islam telah menjadi bagian integral dari budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajah perjalanan Islam di Indonesia dari sejarah kedatangannya hingga pengaruhnya yang mendalam terhadap budaya dan masyarakat. Selanjutnya, sejarah kedatangan Islam di Indonesia. Silakan Anda untuk membaca. Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan dengan para perdagangan di dunia yang membawa Islam. Jadi Islam ini masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dengan para pedagang dari luar negeri. Teori perkawinan, silakan dibaca Ahmad Rojanur. Teori perkawinan, pernikahan antara pedagang perempuan lokal dengan penyebaran Islam di Indonesia. Nah, jadi salah satu sejarah perdagangan Islam di Indonesia itu juga melalui teori perkawinan. Dan mereka menikah dengan orang-orang Islam dari pedagang. Penyebaran Islam di Nusantara, akan baca Rivaldi. Satu, dalam posisi Islam beberapa kali berkembang di daerah terkenal melalui perdagangan. Dua, Perang Wali Songo, silakan baca ini. Dua, Perang Wali Songo. Para wali menyebarkan Islam dengan perdagangan budaya itu sendiri melalui syair, lagu dan tari. Tiga, pembentukan kerajaan Islam. Silakan dibaca Rivaldi.
Islam Indonesia melahirkan berbagai pelajaran Islam seperti bela praktek dan Ini pengaruh Islam terhadap budaya dan masyarakat Indonesia. Sistem hukum. Sedangkan dibaca hukum Islam dalam kehidupan harus seni dan arsitektur. Pindahan seni dan arsitektur Islam terlihat pada masjid-masjid, kaligrafi dan ukiran. Tradisi dan kebiasaan. Islam ini membentuk kebiasaan dan tradisi masyarakat Indonesia seperti sholat, puasa, dan hari raya. Ya, bagaimana? Apakah ada yang ingin kalian tanyakan dari materi yang sudah kita baca bersama tadi? Atau sudah paham semua? Ya, sebentar ini. kenapa orang-orang terlalu mudah untuk menerima Islam sebagai agama mereka. Yang pertama, karena kan tadi Islam masuk ke Indonesia ini melalui cara damai. Salah satunya adalah melalui perdagangan. Yang kedua tadi melalui teori perkawinan. Nah, makanya Islam di Indonesia itu lebih mudah untuk dapat diterima. Gimana ini? Selanjutnya peran ulama dan organisasi Islam dalam perkembangan Islam. Silakan baca dari pendidikan sampai sosial. Pendidikan ulama dan organisasi Islam sangat penting dalam membangun lembaga pendidikan Islam. Ulama menyebarkan Islam melalui kegiatan dakwah dan pengajian sosial. Organisasi Islam terlibat dalam kegiatan sosial membantu masyarakat muslim dan diintegrasikan. Baik. Itulah tadi 3 peran ulama dan organisasi Islam dalam perkembangan Islam. Ya, tantangan dan isu-isu kontemporer dalam perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah radikalisme, kedua liberalisme, dan ketiga pluralisme. Radikalisme mengenai paham radikalisme dan radikalisme yang bertentangan dengan ajaran Islam agama itu. Kedua, liberalisme. Nah, jadi liberalisme itu menjawab tantangan interpretasi Islam yang liberal dengan tetap menjaga nilai-nilai ajaran Islam. Selanjutnya pluralisme, membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat yang pluralis. Itulah tadi 3 tantangan dari sisi kontemporer dalam perkembangan Islam di Indonesia. Ini setelah ini adalah relevansi ajaran Islam dalam konteks Indonesia modern. Jadi relevansinya itu ada 3. Yang pertama, etika dan moral. Ajaran Islam tentang perlindungan, keadilan dan kasih sayang menjadi panduan dalam kehidupan modern. Yang kedua, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Islam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan masyarakat. Yang ketiga, ekonomi dan kemakmuran. Prinsip ekonomi Islam seperti zakat dan wakalah mendorong kesejahteraan dan keadilan sosial. Bagaimana, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Ya, sip. Selanjutnya, peluang dan prospek Islam di Indonesia ke depan. Ada 3, yaitu yang pertama, perkembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan yang berkualitas untuk meningkatkan kompetensi umat Islam. Yang kedua, penguatan ekonomi umat, mendorong entrepreneurship dan usaha mikro kecil menengah berbasis syariah. Ketiga, kemajuan teknologi, pemanfaatan teknologi digital untuk dakwah, pendidikan dan pengembangan ekonomi. Nah, mungkin segitu saja materi kita. Selanjutnya Bapak akan menayangkan sebuah video. Kalian cermati karena dari video tersebut nanti kalian akan Bapak berikan soal. Bisa Bapak. Kebudayaan Islam di Nusantara menambah khasanah budaya nasional, memberikan dan memberikan pada kebudayaan bangsa Indonesia.
Indonesia. Karena kebudayaan bernusantara sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat sehingga menjadi akulturasi. Hasil proses akulturasi antara kebudayaan masyarakat Islam dengan masyarakat Islam masuk Nusantara berbentuk visi keberagaman serta pola hidup dan kebudayaan non-Islam. Beberapa contoh bentuk akulturasi budaya Islam dengan budaya Indonesia yang sistem gabungan seperti masjid dan makam, seni ukir kaligrafi, aksara dan seni sastra berbagai karya, babat, syair, dan suku. Dan lain adalah kesenian seperti tarian serta sistem kalender Islam. Bentuk lain akulturasi budaya adalah upacara serta selamat pada waktu tertentu. Misalnya, Maulid Nabi untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ruangan serta untuk menghormati Alul atau sanak keluarga dari saudara. Videonya sudah selesai. Selanjutnya, setelah kalian menonton video tadi, silakan bagi kelompok menjadi dua. Nah, untuk soalnya seperti itu. Catat ya soalnya, catat. Yang pertama, apa bentuk akulturasi budaya di daerah kalian sekarang ini? Nah, ya. Dan dicatat. Ya itu bisa jadi satu saja. Bapak kasih waktu 5 menit untuk menjawab soalnya. Ya, bagaimana Bapak? Ada yang sudah menjawab? Bisa. Silakan maju. Keduanya, Bapak minta satu orang untuk memberikan satu-satu. Nah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kalau akulturasi budaya di khususnya di Kalimantan Tengah itu ialah akulturasi ya akulturasi di khususnya di Kalimantan Tengah bahasa juga adalah seperti doa selamat malam. Biasanya kalau selamat malam itu kan kalau di Islam kan di mana itu bacanya di sholat di apa ya. Nah, tapi orang Kalimantan itu punya tradisi di mana di dalam membaca doa atau itu kalau di kampung itu dilakukan di tengah jalan di tengah kampung itu pada sore hari di dalam maghrib itu dibaca sama-sama. Habis itu ada biasanya itu kue yang khusus kue sapi gitu. Nah itu kan tradisi tapi dicampur dengan agama. Sebelahnya. Yang beri tepuk tangan pada jawaban mereka. Kelompok selanjutnya. Baik, di sini namanya akulturasi. Pertama adalah tradisi budak keliling. Tradisi merupakan hasil akulturasi budaya Islam dan lokal yang gabung secara turun temurun di desa atau Gantang. Tradisi ini dilakukan pada tahun baru Islam dan tahun baru masih untuk memeriahkan dan menghalau balap. Selanjutnya teman saya. Selanjutnya tradisi awal. Tradisi mengalami untuk kegiatan bersama daya, namun tetap sesuai dengan ajaran Islam di mana juga menggunakan doa Islam, menggunakan air dan menggunakan doa. Jadi nilai akulturasinya di
Berikan tepuk tangan. Mungkin segini dulu ya untuk materi kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, Bapak kasih kalian PR satu orang satu saja untuk menjawab. Apa perkembangan yang ada di daerah kalian atau tempat tinggal kalian sekarang ini? Perkembangan Islam yang ada di tempat tinggal kalian sekarang ini. Itu tugas untuk perorangan. Selanjutnya, apakah ada yang perlu menyimpulkan dari materi kita hari ini? Ya, saya ingin menyimpulkan, Pak. Nah, jadi ini tentang bagaimana Islam itu bisa diterima oleh warganya. Jadi Islam itu pertama Islam itu dia bukan hanya dengan budaya lokal kita. Nah, maksudnya kenapa mudah menyatu karena Islam itu dia memang mudah dari dasarnya itu memang mudah dan itu Islam. Nah, tergantung lagi budayanya itu seperti apa. Jadi intinya Islam itu di mana saja bisa diterima karena Islam itu diterima oleh Sekali bagian. Jadi perkembangan Islam di Indonesia itu sangat mudah karena agama Islam ini penyebarannya melalui cara yang damai. Mungkin sekian dari Bapak. Jika ada yang ingin kalian tanyakan lagi, cek saja dulu Bapak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sekian dari Bapak. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, cek saja Bapak. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ya, baik. Baiklah teman-teman, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, baik, terima kasih. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.